من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, berbahagia sekali pada pagi hari ini hadirin Allah pertemukan kita kembali. Ini sebagai selingan di antara bahasan Asmaul Husna di pagi hari ini. Saya dulu pernah menulis hadirin tentang siapa ulama akhirat dan siapa ulama dunia. Dan ini istilah yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Jadi di pagi hari ini kita akan banyak mengulas penjelasan beliau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, siapa sebenarnya ulama akhirat itu dan siapa ulama dunia itu. Hadirin, ulama dunia itu hadirin Bapak Ibu semua, penyebutan bagi Imam Al-Ghazali bisa jadi dia itu sangat faham ilmu fikih, bahkan bisa jadi dia itu faham ilmu syariat, tapi ilmunya tidak sampai ke dalam hatinya, Pak. Hanya sebatas syariatnya. Hadirin, adapun ulama-ulama akhirat, nah ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya. Apa saja kriteria ulama akhirat menurut Imam Al-Ghazali hadirin. Dulu saya pernah ceritakan Bapak Ibu semua, Imam Al-Ghazali menulis siapa ulama akhirat itu dalam kitab Ihya Ulumuddin itu bukan hanya secara teori, Pak, tapi beliau merasakan sendiri pengalaman spiritual yang dirasakan dalam perjalanan intelektual dan spiritual. Dulu kan Imam Al-Ghazali itu Bapak Ibu semua, beliau itu adalah seorang rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad. Jadi dia melepaskan seluruh jabatannya karena melihat ada yang tidak beres dari agama. Para ulama menjilat penguasa, para ulama mencintai dunia, saling berselisih satu kelompok dengan kelompok yang lain, madhab dengan madhab yang lain. Bahkan kontaknya di zaman Imam Al-Ghazali itu sudah kontak fisik, Pak, berperang antara madhab dengan madhab yang lain. Akhirnya Imam Al-Ghazali kemudian uzlah, hadir mengasingkan diri, melepaskan semua jabatannya jadi rektor. Dulu rektor Nizamiyah itu di antara jabatan tertinggi negara hadir dulu. Dilepaskan hartanya, jabatannya, popularitasnya, kemudian mengasingkan diri ke Mekah selama 10 tahun hadir. Kemudian ke beberapa tempat dan menulis Ihya Ulumuddin. Nah di dalam Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali kemudian menulis siapa, dan di Mekah itu Imam Al-Ghazali bekerja itu pun hanya sebagai juru tulis. Orang-orang hadirin di Mekah ketika itu yang menganggap tidak mau kenal aja Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengasingkan diri saja sebagai orang biasa saja di Mekah. Nah, Bapak Ibu Saudara Allah, dalam Al-Quran Allah itu isyaratkan ada ulama dunia yang istilah Imam Al-Ghazali itu sebagai ulama su, ulama yang jelek. Nah, tentang kisahnya Ba'lam bin Bawrah, nanti lihat ayatnya di dalam surat Al-A'raf ayat ke-175 sampai ke 180 tadi. Kisahnya Ba'lam bin Bawrah. Siapa Ba'lam bin Bawrah ini? Dia adalah seorang ulama Bani Israel, seorang yang faham tentang kitab Allah. Setiap kali orang meminta doa kepadanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir. Namun satu waktu godaan duniawi datang dari seorang raja kepada Ba'lam bin Bawrah. Ia diberi harta supaya dia hadirin menyimpang dari ajarannya, mengikuti ajaran dari raja hadirin. Akhirnya Ba'lam bin Bawrah ketika itu termasuk orang yang menentang dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Hadirin, Ba'lam bin Bawrah. Nah, akhirnya dia meninggalkan agamanya, dia tinggalkan ayat-ayat dalam kitab Allah karena godaan duniawi. Hadirin. Nah, Bapak Ibu sekalian Allah, di dalam Al-Quran, nah ini Allah berfirman,
watlu alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina, dan bacakanlah kepada mereka tentang seseorang yang kami pernah bacakan ayat-ayat kami, fansalakha minha, kemudian dia hadirin tergelincir, dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Dia masih hafal ayatnya, tapi ayat itu tidak digunakan untuk beriman kepada Allah. Ayatnya masih tahu, tapi tidak diamalkan dalam kehidupannya. Fa'atba'ahu syaitan, kemudian setan mengikutinya. Fakana minal ghawi, maka jadilah Ba'lam bin Bawrah ini menjadi orang-orang yang tersesat. Ini hadirin, kalau kita perhatikan Bapak Ibu semua, ini ayat yang lain hadirin, ini ayat selanjutnya Allah itu berfirman di dalam surat Al-A'raf hadirin, walau syi'na la rafa'na biha, kata Allah, kalau kami mau kami akan angkat derajatnya, karena keimanannya dia dekat dengan kitab Allah, sampai sebelum dia tergoda dengan godaan-godaan duniawi dari rajanya itu, doa-doanya diijabah, dikabulkan oleh Allah. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi Ba'lam bin Bawrah merendahkan dirinya ke dalam tanah. Fa'atba'a hawahu, dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil qalb, maka perumpamaannya seperti perumpamaan anjing. Dia hina sekali hadirin. Orang yang berilmu itu hadirin, dia jelek moralnya, akhlaknya, bermaksiat kepada Allah, itu lebih jelek daripada orang yang tidak berilmu ketika dia tidak mengamalkan ilmunya. Seperti anjing, in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Anjing itu hadir, dia dekati, diberi makan, mengulurkan lidahnya, ditinggalkan pun mengulurkan lidahnya. Hadir, Allah gambarkan Ba'lam seperti dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, itulah perumpamaan satu kaum yang mereka dahulu mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, maka kisahkanlah, kata Allah, kisah ini agar mereka semua bertafakur. Hadirin, Bapak Ibu subhanahu Allah, ulama itu tadi hadirin, orang yang dia faham. Kalau konteks hari ini dia faham ilmu fikih, mungkin dia faham tentang akidah, dia faham syariat, akhlak hadirin, tapi keilmuannya itu tidak tergambar dalam hati dan amal-amalnya. Untuk jadi ulama saja berat. Nih, saya hadirin bukan ulama Pak, saya ini hanya mubalik Pak, hanya menyampaikan hadirin, hanya berceramah hadirin. Untuk jadi tingkat ulama itu berarti ulama itu dari kata alim, orang yang mengetahui, dia faham secara mendalam. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama, disebutkan ulama karena kedalaman ilmunya. Nah, Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya, sa'a mathalan lil qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, betapa buruknya perumpamaan satu kaum yang mendustakan ayat kami, wa anfusahum, bahkan dia mendustakan dirinya sendiri. Dia bukan hanya berdusta kepada Allah, tapi dia berdusta kepada dirinya sendiri. Kanu yadhlimuna may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Mereka telah berbuat zalim. Siapa yang diberi hidayah, mereka lah yang mendapatkan hidayah. Siapa yang memilih kesesatan, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Baru kemudian ayat ini, bahkan ayat ini masyhur sekali, surat Al-A'raf ayat selanjutnya itu, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami siapkan penghuni-penghuni neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tapi mereka tidak menggunakan hati-hati itu untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah.
ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Nah, Bapak Ibu Saudara Allah, sekarang kita lihat hadirin. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna asyaddan nas azaban yaumal qiyamah. Ini kata dari riwayat Ibnu Hibban. Sungguh siksaan yang paling keras nanti di hari kiamat, alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Seorang alim yang ilmunya tidak Allah jadikan manfaat tadi dengan ilmunya itu. Bapak Ibu semua, ini Bapak Ibu semua doakan dari Ustaz Farhan, saya Pak yang tadi hanya sebatas seorang ulama saja, belum tentu hadirin dia selamat di akhirat. Apalagi hanya seorang ustaz dan wali. Seorang ulama saja belum tentu selamat di akhirat. Apalagi hanya seorang ustaz penceramah saja. Dan berat sekali, amanah menyampaikan agama ini sangat berat sekali. Siksa yang paling keras kata Nabi SAW di hari kiamat adalah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Seorang alim, dia faham tapi tidak bermanfaat ilmunya bagi dirinya sendiri. Makanya saya sering meniatkan setiap kali diundang ceramah, mengisi kajian, hal yang paling pokok di dunia nasihat untuk Ustaz Farhan dan saya. Yang paling pokok apa yang saya sampaikan itu bukan buat Bapak Ibu semua, tapi untuk saya. Secara hakikat yang paling pokok itu bukan saya terserah setelah saya menyampaikan itu hadir sudah ada di tangan Bapak Ibu semua. Sudah apakah difahami, apakah mau diamalkan hadirin, saya sudah menyampaikan tugas kewajiban saya sudah selesai. Tapi tugas saya selanjutnya apa yang saya sampaikan saya harus sudah tergambar hadirin. Itu yang berat sekali Pak. Jadi seorang dai, di seorang penceramah. Bapak Ibu subhanahu Allah, kata Umar, beliau mengatakan hadis, inna akhwafa ma akhafu ala hadhihi ummah. Sungguh yang paling aku takutkan dari umat ini al-munafiqul alim, orang alim yang munafik. Dia alim tapi munafik hadirin. Jangankan kita, para sahabat saja hadirin. Kata Hudzaifah, lebih dari 70 para sahabat itu sering berdoa meminta perlindungan kemunafikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin. Karena penyakit munafik itu bukan hanya orang-orang kafir, bukan hanya miliknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bisa jadi penyakit munafik itu ada di dalam diri kita. Kita tahu tapi tidak mengamalkannya. Kita berbicara tapi kita tidak meninggalkannya. Itu antara penyakit munafik. Kemudian ditanya Umar itu oleh para sahabat yang lain, wa kaifa yakunu munafiqan aliman? Ya Umar, bagaimana mungkin ada orang alim yang munafik? Dia alim tapi munafik. Kata Umar, alimul lisan. Lisannya begitu cerdas, pandai, jahilul qalbi wal amal, tapi hatinya dan amalnya bodoh. Lisannya pintar, tapi hati dan amalnya itu bodoh. Makanya Bapak Ibu semua, beberapa bulan yang lalu mungkin ada kasus hadirin ramai sekali Pak. Seorang dai dari Mesir hadirin, ya. Meskipun saya tadi serahkan apakah benar ataukah tidaknya, Bapak Ibu semua, dia berkeliling ke pesantren-pesantren untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan orang untuk memahami agama Allah. Ternyata terjatuh kepada penyimpangan seksual. Karena Bapak Ibu semua, pemahaman seseorang itu, ilmu itu ada gap dengan pemahaman. Orang bisa jadi tahu tapi belum tentu paham. Orang paham belum tentu mengamalkan. Karena ada proses lagi yang tidak mudah. Saya hari ini baru menyampaikan, tapi ada gap lagi, usaha lagi untuk mengamalkan, dan itu tidak sederhana untuk mengamalkan itu. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kata Imam Hasan Al-Basri, kalau satu hadis, kalau begitu setiap dai itu harus mengamalkan setiap apa yang ia sampaikan. Memang, tapi kata Imam Hasan Al-Basri, dia mengatakan seperti ini. Kalau setiap
dai, setiap penceramah itu harus sudah mengamalkan apa yang dia sampaikan, maka siapa yang bisa menjadi seorang dai? Kayak tidak akan ada. Gak akan ada. Kalau saya seperti itu, kata Imam Hasan, kayaknya gak akan ada yang mau jadi khotib Jumat. Gak akan ada yang jadi penceramah. Bapak Ibu semua terbayang tidak hadir? Kita membahas dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Pak. Kira-kira mengamalkan Asmaul Husna itu mudah tidak, Pak? Kan kita rasakan sekali, berat sekali, Pak. Apakah itu berat sekali? Saya setiap kali mengkaji nama dan sifat Allah, saya tertampar sendiri. Ya Allah, ini belum saya amalkan. Ya Allah, ini yang belum saya hias dari amal saya. Ya Allah, ini yang belum saya istiqomahkan. Ya Allah, ini belum ada Pak akhlak saya di bagian ini. Saya itu menampar diri sendiri, makanya satu sisi saya selalu ingat nasihat Imam Hasan Al-Basri itu. Andaikan setiap penceramah itu harus sudah mengamalkan semua yang diamalkan, lantas siapa yang mau menyampaikan agama ini? Jadi, makanya kata beliau, seminimal-minimalnya dia menyampaikan untuk niat mengamalkan amal ilmu itu. Nah, Bapak Ibu subhanahu Allah, nah ini munafik alim kata Umar bin Khattab, dia pandai berbicara, mungkin bagus, ceramahnya hebat. Jangan heran kalau misalkan ada seorang kiai, ada seorang hadirin pimpinan pesantren, ceramahnya bagus, Pak. Dia berilmu, tapi satu waktu dia tergelincir pada dosa dan maksiat. Jangan heran. Apalagi kalau kiainya tidak berilmu. Yang berilmu saja bisa tergelincir. Hadirin, para kiai yang punya ilmu saja bisa tergelincir. Baqla bin Bawrah itu hafal kitab Allah, hafal kitab. Dia hafal, tapi tergelincir, bahkan tercela di dalam Al-Quran. Apalagi kiainya gak paham ilmu. Saya mohon maaf hadirin, karena ada beberapa kiai, Pak, jangankan hadirin memahami syariat, Pak, bahasa Arab dasar pun gak paham banyak sekali. Hanya berbekal sorban, berbekal hadirin doa saja, hadirin berbekal retorika berceramah, tapi isinya hanya candaan saja. Nah, Bapak Ibu semua, nah, orang yang berilmu saja bisa tergelincir, apalagi orang yang tidak berilmu. Nah, hadirin Bapak Ibu subhanallah, atau di hadis ini Nabi SAW sudah mewanti-wanti. Nah, ini hadis yang harus jadikan nasihat yang paling kuat, terkhusus para penceramah, para dai, hadirin. Tapi kan tadi Bapak Ibu semua, tugas dakwah itu bukan hanya tugas Ustaz Farhan dan saya. Tugas dakwah itu adalah tugas semua umat Islam. Hadirin, wal takum minkum yad'un, hendaklah di antara kalian ada orang-orang yang menyeru kepada agama Allah. Kata Nabi, ini hadirin, yuja'u birrajul, nanti di hari kiamat didatangkan seorang di hari kiamat, fayulqa finnar, dia dilemparkan ke dalam neraka, fatandalibu aktabu finnar, sampai isi perutnya terburai keluar, saking keras dia dilemparkan ke dalam neraka, isi perutnya sampai hadirin keluar semua. Fayaduru kama yadurul himar birroha, dia berputar-putar memutarkan kincir seperti seekor keledai yang memutarkan kincir dalam keadaan perutnya keluar. Para penghuni neraka saja kaget. Orang itu begitu keras sekali siksaannya. Didekatilah oleh penghuni neraka itu. Ini lanjutan hadisnya. Didekati oleh penghuni neraka itu. Ternyata para penghuni neraka kenal sama dia. Dia mengatakan, "Atakmuruna al-khair, bukankah kamu yang dulu memerintahkan kami berbuat baik? Atanhana bil munkar, bukankah kamu yang melarang kami berbuat buruk?" Para penghuni neraka tahu. Mungkin bahasa kita kok Ustaz di sini gitu, Pak? Kan saya lihat channel YouTube-nya Ustaz kan sering ceramah. Saya sering flyer kajian, saya tahu sekali. Kan gitu. Saya ketika di masjid, kok Ustaz juga ada di sini, kalau saya wajar. Kata penghuni neraka itu, kok Ustaz ada di sini? Apa kata seorang hadirin? Amurukum al-ma'ruf wa la atihi wa la anhakum anil munkar wa atihi. Aku memerintahkan kebaikan kepada kalian tapi aku tidak melakukannya,
dan aku melarang kalian berbuat buruk sedangkan aku melakukannya. Hadirin, siksaannya keras sekali Pak. Ini ulama-ulama dunia ini. Hadirin, Bapak Ibu subhanallah, Imam Ibnu Mubarak dia pernah mengatakan makanya Bapak Ibu subhanallah, seorang alim itu dia tidak boleh bosan untuk terus belajar. Hadirin, selalu hadirin dia meningkatkan kualitas ilmunya, akhlaknya, muhasabah terus hadirin akhlaknya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, baik saya Bapak Ibu semua, di antara hal yang sering saya lakukan Pak setelah ceramah itu hadirin, saya memperbanyak istighfar. Hadirin, pertama, saya sangat takut sekali dari apa yang sampaikan saya salah menyampaikan, dan itu bagian dari dosa. Kan Bapak Ibu semua hari ini hanya mendengar Pak, yang paling banyak berpulang dosa pagi ini adalah saya yang berbicara. Yang paling banyak berpulang dosa itu saya. Yang punya lapan karena saya di depan, kemudian saya banyak pahalanya enggak. Bisa jadi saya lebih banyak dosanya karena saya yang berbicara hari. Makanya saya yang paling banyak istighfar. Ketika beres di perjalanan saya istighfar. Yang kedua, saya takut kalau apa yang saya sampaikan saya tidak mampu mengamalkannya. Itu berat ya. Dan itu kan berat sekali. La yazalul mar'u 'aliman, kata Ibnu Mubarak, seorang itu tetap disebut dengan seorang alim, seorang ulama, ma talabal ilma, selama dia mau menuntut ilmu, mau belajar terus. Hadirin, saya mungkin hari ini tahu sekali apa yang saya sampaikan 3 tahun yang lalu itu keliru Pak, karena proses belajar. Saya tahu sekali apa yang saya sampaikan 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Dulu saya ingat materi khutbah Jumat. Kok saya bisa-bisa khutbah Jumat kayak gitu? Hari ini Pak, hari itu terus belajar sehingga koreksi, saya tahu salah. Hari Bapak Ibu subhanallah, seorang ulama besar saja ada kelirunya. Apalagi tadi Pak seorang ustaz dan mubadi yang saya belum hafal Al-Quran, ilmu saya yang masih cetek sebelum banyak hadirin saya pahami dari syariat ini. Fa idza dhanna annahu qad 'alima faqad jahila. Kalau dia menganggap mengklaim dirinya, Bapak Ibu semua, saya seorang ulama, maka dia hakikatnya bodoh. Kalau dia mengklaim dia sudah tahu, hakikatnya dia adalah orang yang bodoh. Kalau dia menganggap cukup, tidak mau belajar lagi, hadirin, dia tidak mau membaca lagi, maka mau tidak mau hadirin, dia membaca. Saya pernah baca lihat postingan videonya Syekh Ramadan Al-Buti, bagus sekali. Syekh Ramadan Al-Buti itu memberi nasihat seperti ini. Setiap guru yang mengajar, meskipun dia mengajarkan sesuatu yang paling dasar dari agamanya, kemudian dia tidak mengulang terlebih dahulu materi apa yang hendak dia sampaikan, maka dia berkhianat kepada ilmunya. Meskipun dasar, saya selalu kalau mengajar, saya tahu ini meskipun sudah saya kuasai, tapi kata Syekh Ramadan Al-Buti, dia di rumah tidak membaca terlebih dahulu, mengulang terlebih dahulu, menambahkan, mengurangi, maka dia sudah berkhianat kepada ilmunya. Jadi, kalau dia merasa sudah siap saya. Kadang ustaz itu kayak gitu kan, kalau udah tahu ceramah materinya tentang ini Pak, tentang pernikahan, kan biasanya kalau yang hadirin ceramah-ceramah yang memang rutin Pak, pernikahan udah tahu kan. Dia berkhianat kepada ilmu itu berat sekali. Bapak Ibu subhanahu Allah, ada ulama akhirat menurut Imam Al-Ghazali. Pertama, hadirin, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, niat yang tulus tidak mencari dunia. Hadirin, tidak mencari dunia itu bukan berarti seorang ulama itu hadirin tidak boleh kaya. Ini keliru. Karena para ulama setelah wafatnya Nabi, siapa ulama itu kan? Abu Bakar ulama, Umar bin Khattab itu. Mereka itu adalah orang-orang kaya, hadirin. Hanya mereka tidak hadirin menyimpan kekayaan duniawinya di dalam hati mereka. Mereka kaya itu biasa saja, hadirin.
Biasanya terhadap harta yang banyak itu biasa saja. Umar bin Khattab kan di zaman Umar itu diujinya ekspansi dakwah umat Islam kan semakin luas. Hadirin, sudah banyak daerah-daerah yang dibebaskan. Para sahabat ketika pulang, hadirin, membawa perhiasan yang banyak sekali, emas, intan, permata ke depan Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab jadi khalifah. Para sahabat ketika itu bersemangat sekali karena menang meluaskan dakwah Islam dan harta umat Islam ketika itu sangat banyak dibawa kepada Umar bin Khattab. Hadirin, kan kalau hari ini Pak ada menteri datang ke luar negeri, Pak, sukses bisnis, menjalankan bisnis negara, pulang bawa uang banyak untuk negara, kira-kira presidennya seneng nggak Pak? Kan bikin seneng, wah kamu menteri yang bagus. Umar dibawa harta nangis Pak. Ini yang akan membuat fitnah ini. Umar bin Khattab, ini yang akan membuat jadi fitnah. Ini yang akan membuat orang berselisih. Ini yang akan membuat orang tidak mengingat Allah lagi. Ini yang makanya kalau Imam Al-Ghazali hadir dulu saya pernah sampaikan kan, bisa para nanti baca ini. Seorang ulama itu, yang kata Imam Al-Ghazali, Pak, hadirin, gak boleh kaya. Atau saya tadi boleh, gak boleh kaya itu, hadirin. Karena kata Imam Al-Ghazali, ini bahayanya kekayaan. Bahayanya kekayaan itu ketika seorang ulama sudah merasakan nikmat dan nyaman dengan kekayaan itu. Ketika dia sudah merasakan nikmat dan nyaman dengan kekayaan itu, satu waktu dia kehilangan kekayaan itu, kemudian dia tidak rela, tidak mau kehilangan kekayaan itu, dan kemudian dia mencari jalan-jalan, hadirin, supaya tetap merasakan kenikmatan itu meskipun dari jalur yang haram itu yang berbahaya. Karena biasanya Bapak Ibu semua, kalau orang sudah merasakan kenyamanan dan kenikmatan, dicabut kenikmatan dan kenyamanan, syukur Pak dia ridho dengan takdir Allah itu. Tapi berapa orang yang tidak ridho kemudian dia cari jalur-jalur haram tetap untuk mendapatkan kenyamanan itu. Dan itu yang dirasakan oleh para pejabat, Pak. Hadirin, ya, alhamdulillah, Bapak Ibu semua. Analogi sederhananya seperti ini, hadirin. Ada orang Pak, dulu ketika miskin naik angkot, naik gojek, biasa aja. Satu waktu ditakdirkan oleh Allah kaya, mungkin sukses, hadirin, dia pekerjaannya mungkin sukses di bisnisnya, akhirnya dia punya mobil nyaman sekali, hadirin, nyaman sekali. Satu waktu mungkin mobilnya mogok, mobilnya rusak, kemudian dia naik angkot. Kira-kira perasaan dia naik mobil yang mewah, hadirin, setelah lama bertahun-tahun naik mobil yang mewah, pindah ke angkot rasanya gimana Pak? Kan dia merasa, oh panas ya, kok gak nyaman ya naik angkot. Padahal dulu ketika miskin dia biasa saja naik angkot. Hadirin, padahal ketika miskin naik angkot itu biasa aja karena itu sehari-hari. Tapi ketika diberikan kekayaan, hadirin, nah bahayanya ketika kekayaan itu kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia gak mau, hadirin, kenyamanan itu hilang. Itu bahayanya kekayaan bagi ulama, hadirin. Dan itu yang disampaikan oleh Pak Nabil Bahur. Dia ditawari godaan dunia, dia sudah merasakan nikmatnya dunia itu, kemudian dia terjatuh, hadirin. Nauzubillah. Bapak Ibu subhanahu Allah. Kemudian yang kedua, dia fokus pada ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu bukan ilmu fikih, Pak. Ini saya catatannya. Ilmu akhirat itu bukan ilmu fikih. Orang belajar tata cara ibadah itu bukan ilmu akhirat. Kata Imam Al-Ghazali luar biasa, dalam sekali. Orang belajar tata cara haji itu bukan ilmu akhirat, kata Imam Al-Ghazali. Ilmu akhirat itu adalah makna yang lebih dalam lagi daripada hanya sebatas tata cara ibadah. Ruhnya, keikhlasannya, rasa takutnya kepada Allah, ketundukannya, itu bagian dari ilmu akhirat. Jadi ilmu akhirat itu bagian dari batinnya, bukan dari zahirnya. Bukan bagian dari zahir. Orang belajar tata cara sholat itu masih ilmu dunia, kata Imam Al-Ghazali. Dia itu masih ilmu dunia, karena ilmu akhiratnya dia memaknai dari setiap gerakan itu ada rasa takut di dalamnya, ketundukan kepada Allah, hadirin, ya, merasa bersyukur atas iman. Itu bagian dari ilmu akhiratnya. Fokus pada ilmu akhirat. Yang ketiga, Bapak Ibu subhanahu Allah, penyelarasan antara ucapan dan perbuatan. Jadi sesuai.
kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kalian memerintahkan orang lain sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri padahal kalian membaca Al-Quran itu. Hadir. Keempat, kesederhanaan, menjauhi kemewahan. Hadir. Seorang ulama meskipun dia banyak harta, Pak Umar bin Khattab hartanya banyak, tapi tidur di bawah pohon biasa saja seperti tidur di atas ranjang. Dari Umar bin Khattab. Kelima, menjaga jarak dari kekuasaan. Karena tadi Pak, saya kemarin dapat postingan ada seorang mufti di Suriah hari ini diadili oleh pemerintah Suriah karena dahulu di rezim Bashar Assad, rezim Bashar Assad dia membolehkan membom hadirin warga-warga sipil yang dianggap pemberontak. Dia membolehkan, dia kerusakannya Suriah dia menuduh bukan karena pemerintah Syiah ekstrim dan Syiah di Suriah itu Syiah Nusairiyah yang menganggap bahwa Bashar itu sebagai Tuhan. Itu sudah parah sekali. Dia kemudian membenarkan itu. Hadirin, dan hari ini diadili oleh Presiden Erdogan. Dia menjaga jarak dari kekuasaan. Nah, karena tadi tarikan kekuasaan itu, Bapak Ibu Saudara lihat hari ini. Syukur-syukur ulamanya bisa memberikan nasihat, Pak. Tapi ketika seorang ulama, ini tanda petik kiai saja hari ini, pimpinan pesantren saja, Pak, sudah dekat dengan penguasa, sudah banyak diberikan dana, suntikan dana, Pak, dia sudah susah untuk memberikan nasihat kepada penguasa. Agak susah. Hadir. Ketika sudah dekat dengan penguasa, makanya seorang ulama dia harus menjaga jarak. Meskipun di satu sisi yang lain harus ada para ulama yang dekat dengan penguasa dalam artian untuk memberikan nasihat, tapi itu berat sekali. Tantangannya berat sekali. Hadir. Apalagi kalau seorang ulamanya sudah diberikan jabatan jadi komisaris, udah berat sekali. Udah memberikan nasihat kebijakannya salah, tidak hadirin pro rakyat, mungkin menyimpang dari syariat, mungkin banyak yang madharat tadi. Seorang ulama yang sudah dekat dengan penguasa sulit untuk berkata benar. Hadirin, itu sulit sekali. Yang keenam, kehati-hatian tidak tergesa-gesa dalam berfatwa. Imam Malik rahimahullah, siapa yang tidak kenal Imam Malik? Di antara pembesar 4 mazhab, ditanya 40 masalah hanya bisa menjawab 4, sisanya 36 masalahnya saya tidak tahu masalah itu. Imam Malik rahimahullah. Makanya Bapak Ibu semua, kalau seorang ustaz ditanya, Pak, kemudian Ustaz Farhan ditanya, Bapak mohon maaf saya nggak tahu, Bapak Ibu semua jangan sakit hati. Makanya Ustaz nggak tahu. Seorang ulama saja ditanya dari 40 pertanyaan hanya bisa jawab 4, Pak, apalagi dari Ustaz. Kalau nggak tahu, tidak semua hal dalam agama ini diketahui adalah Ustaz. Agama ini kan luas sekali. Ada ilmu fikih, ada ilmu faraid, ada ilmu akidah, ada ilmu Al-Quran, ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir. Banyak sekali cabangnya ilmu agama ini. Tidak setiap Ustaz itu menguasai semua agama. Bagian agama mungkin hanya bagian kecil saja dari agama ini. Dari Bapak Ibu semua, Syekh Wahbah Az-Zuhaili saja menulis kumpulan ensiklopedi fikih hari ini, Mausu'ah Al-Fikih Al-Islamiyah, itu sampai 16 jilid. Itu tentang fikih saja. 16, satu jilidnya 400 halaman. Betapa luasnya pemahaman agama ini. Itu baru ilmu fikih, belum ilmu akidah, belum lagi tentang ilmu akhlak. Luas sekali ilmu ini. Jadi kalaupun tidak tahu, nah seorang ulama itu dia akan berhati-hati dan dalamnya mereka. Bapak Ibu subhanahu Allah. Nah ini rinciannya hadirin. Pertama tadi orientasi hati, ya. Dia ulama dunia itu justru dia lebih mencintai dunia, dunia menjadi tawanan, ya, dia ditawan oleh dunianya sendiri. Maka dikata Malik bin Dinar, tadi Bapak Ibu semua, seorang ulama
yang dia hadirin tertawan dengan dunianya, dengan syahwat dunianya, maka dia tidak akan pernah merasakan lezatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin. Makanya siksaan yang paling keras bagi seorang ulama itu bukan turun hadirin petir dari langit, bukan Pak, tapi dia tidak merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Hadirin. Nikmat ini siksaannya bagi seorang ulama. Nah, ini maka mesti sekali menguatkan ilmu kita. Nah, Bapak Ibu subhanahu Allah, adab yang ketiga dari seorang ulama tadi harus sesuai, selaras antara ucapan dan perbuatannya. Dia harus mengingat orang, dia mengingatkan kepada Allah, tapi ternyata lupa, dia sendiri lupa kepada Allah. Dia mengingatkan orang untuk takut kepada Allah, ternyata dirinya berani melanggar. Dia menyuruh supaya dekat kepada Allah, namun dia sendiri jauh dari Allah. Dia mengajak kepada Allah, tapi dia sendiri lari dari Allah. Dia membaca kitab Allah, namun justru dia menyimpang dari ayat-ayatnya. Ini kata Ibnu Sabak. Hadirin. Nah, keempat, kelima, hadirin Bapak Ibu semua, batasan dari fisik secara sosial yaitu kesederhanaan. Hadirin. Dia tidak makan makanan yang mewah, pakaian yang berlebihan, perabotan yang berlebih. Hadirin. Meskipun tadi Bapak Ibu semua, kekayaan itu bukan berarti haram, enggak. Bagi termasuk para ustaz, hadirin, para penceramah, enggak haram, hadirin. Nah, hanya kalau dia terjatuh pada kenikmatan itu dan dia dibiasakan dengan hadirin kekayaan, kemewahan itu, khawatir dia terfokus kepada kemewahan. Seperti Imam Malik tadi, dulu saya pernah ceritakan ini. Imam Malik itu setiap kali mengajar hadis pakai pakaian yang mewah. Pakai pakaian yang mewah, mahal, hadirin. Pakaian impor. Imam Malik itu ketika ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam Malik, setiap engkau mengajar engkau pakai pakaian yang bagus, yang mahal, yang mewah, kan padahal engkau mengajarkan kesederhanaan kepada kami." Nah, apa jawaban Imam Malik rahimahullah? Kalau kata beliau, saya memakai pakaian yang terbaik ini karena saya ingin memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dia mengajar hadis untuk memuliakan hadis Nabi, bukan untuk karena ingin bermewah moralitas. Hari ini berapa, mohon maaf, berapa penceramah, berapa mubalik, berapa kiai, berapa dai kondang yang dia menggunakan pakaian yang terbaik karena supaya ingin dilihat oleh orang, bukan untuk memuliakan agama Allah. Makanya tergantung niatnya. Jadi niatnya di mana? Kalau dia untuk memuliakan agama Allahnya, hadirin. Nah, saya, Bapak Ibu semua, saya masih ingat saya dulu dinasihati oleh ayah saya masih terngiang saya. Dulu saya ngisi kajian, seringkali pakai sendal capit biasa saja. Kata saya, kemudian dimarahi lah oleh bapak saya. Kalau mau ceramah pakai sepatu yang bagus. Kata saya, kalau nggak mau masuk masjid pakai sendal aja. Kata saya gitu. Pakai sepatu yang bagus. Kata saya, buat apa Pak? Tadi itu nanti yang biasa aja untuk menghargai ilmu yang dibawa. Jadi pakaian yang bagus itu tadi tergantung niatnya. Tapi kalau niatnya bermegah-megahan, bermewah-mewahan, ingin dilihat oleh orang, yang khawatir seorang ulama bermewah-mewahnya terjatuh pada niat itu. Jadi, yang kelima tadi menjauhi kekuasaan. Yang keenam, kehati-hatian dalam berfatwa. Makanya tadi kalau tidak tahu ya diam, lebih selamat. Ya, saya tidak tahu, itu akan lebih selamat daripada kemudian. Bapak Ibu sekalian Allah, ini saya kutip langsung hadirin perkataan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Lantas siapa ulama akhirat itu? Itu kan pertanyaannya Pak. Yang disebut dengan ilmu akhirat itu yang mana? Kata Imam Al-Ghazali, Pak, ilmu fikih itu bukan ilmu akhirat. Ilmu fikih itu bukan ilmu akhirat. Kan bukan berarti maksudnya ilmu fikih itu enggak, apa maksudnya? Ada makna terdalam lebih daripada itu. Kata beliau, alamatu ulama'il akhirah, tanda ulama akhirat itu mafhumatun min khamsi ayat, difahami dari 5 ayat. Apa saja? Al-khosyah, rasa takutnya kepada Allah. Untuk menghadirkan rasa takut ini itu tidak mudah sekali. Al-khusyu, ketundukan, ketenangan. Wa tawadhu, hadirin, kerendahan hati, tidak angkuh, tidak sombong. Kalau ada seorang ulama yang senang merendahkan kelompok yang lain,
mencela hadirin ya. Dia angkuh dengan kelompoknya, dengan mazhabnya. Dia bukan membela kebenaran tapi membela kelompoknya. Hakikatnya dia bukan ulama akhirat. Hadirin. Wa husnul khuluq, indah akhlaknya, perangainya. Wa izahil akhirah, dia lebih mendahulukan akhirat ala dunia daripada dunianya, yaitu zuhud. Zuhud itu tadi meninggalkan dunia. Fa ammal khasyah, adapun khasyah dari ayat innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Ini harokatnya keliru. Wa ammal khusyuk, adapun khusyuk khasyi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillah. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk dan mereka tidak menjual ayat-ayat Allah. Hadirin, dengan tsamanan qalil, dengan harga yang sedikit. Adapun tawadhu, waqfid janahaka lil mu'min, rendahkan sayapmu bagi kepada orang-orang beriman. Adapun husnul khuluq, fa bima rahmatin minallah lintalahu, karena rahmat Allah engkau menjadi lembut. Adapun zuhud, wa qala alladziina utul ilm wa ilakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan. Dari ayat-ayat ini tadi Imam Al-Ghazali tadi meringkas siapa ulama akhirat itu. Ini lima tadi yang dia zuhud, tadi dia mengutamakan akhirat. Wah, ini berat sekali zuhud itu. Tapi tadi zuhud itu bukan berarti seorang itu harus miskin, sengsara, Pak, cumpang-camping, kotor. Itu bukan zuhud, zorok namanya. Ya, zuhud itu dia tidak menyimpan dunia di dalam hatinya. Ya biasa saja, hadirin. Makanya seorang ustaz yang di satu masjid dikasih amplop 1 juta, di satu masjid dikasih amplop 100.000, gak ada bedanya. Sama saja, harusnya biasa saja, sama saja. Hadirin, nah itu zuhud itu diujinya di situ. Hadirin, berapa niat hati seorang penceramah, seorang ustaz yang lebih bersemangat ketika tahu amplopnya lebih besar dibandingkan masjid sebelah. Diuji di situ. Hadirin, salah niat terjatuh dia jadi ulama dunia. Hadirin, jadi ulama sunnah. Hadirin, diberi berapa harta apapun oleh orang, dia biasa mengontrol hati ini yang gak mudah. Hadirin, zuhud, husnul khuluq, akhlaknya baik, bersikap lembut. Hadirin, lisan yang mulia, hadirin, memuliakan orang lain, tidak merendahkan. Tawadhu, merendah kepada orang-orang beriman, tidak angkuh, tidak sombong. Hadirin, khusyuk, hadirin, di kerendahan hati kepada Allah. Khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 sifat ini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang sifat ulama. Makanya Imam Al-Ghazali menyebutkan ulama ini disebut dengan ulama akhirat. Makanya ilmu akhirat itu bukan dari ilmu tata cara fikihnya, bukan, tapi tentang ini. Jadi dia punya sifat zuhud, punya akhlak yang mulia, dia tawadhu, ibadahnya khusyuk, dia penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan ilmu akhirat. Jadi ilmu akhirat itu berkaitan dengan batin, bukan zahir. Mohon maaf, berapa orang yang dia berangkat ibadah haji, pulangnya dia angkuh dan sombong. Dia belajar tentang tata cara haji, tapi pulang dia sombong, angkuh kepada tetangganya. Dia sedang belajar ilmu fikih, tapi dia tidak sedang belajar ilmu akhirat. Dia sedang ya kata Imam Al-Ghazali, ilmu fikih itu ilmu dunia. Hanya sebagai tata cara saja, wasilah saja, jembatan saja untuk menjadi orang sholat. Hadirin, bertakbir, mengucapkan zikir dengan lisan, itu hanya sebagai wasilah untuk sampai kepada hakikat kesolihannya. Allahu Akbar. Dia tahu makna apa, kemudian dia merendahkan dirinya, khusyuk kepada Allah. Dia tahu Allah yang maha besar, dia takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la, Allah yang maha tinggi. Maka dia tahu sekali segala kebaikan, kemuliaan itu datang dari Allah, maka dia tidak akan sombong kepada sesama. Nah, ini 5 ini Bapak Ibu semua. Dan 5 ini tadi
sifat yang tidak mudah untuk dimiliki oleh seorang ulama. Baik Bapak Ibu saudara Allah, ini sebagai refleksi, maka ilmu yang sejati bukanlah sekedar memperfasih lisan di hadapan manusia, melainkan yang menundukkan hati di hadapan Sang Pencipta. Itu yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali selama 10 tahun tak meninggalkan hingar-bingar hadirin kemegahan, kemewahan perkotaan di Baghdad, dan kemudian mengasihkan diri selama 10 tahun sehingga lahirlah Ihya Ulumuddin. Yang kata Irsyad Majid Kailani, beliau buat satu tesis terlahirnya Salahuddin Al-Ayyubi yang dahulu menang di perang Salib. Hadirin, itu karena Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Hadirin, ini luar biasa Imam Al-Ghazali. Baik Bapak Ibu saudara Allah, hanya itu yang bisa saya sampaikan supaya kita tergambar bahwa yang disebut ulama itu siapa. Setidaknya tergambar Pak, ternyata menjadi seorang ulama itu tidak sederhana, bukan karena dia tahu tentang fikih sholat, fikih saum, fikih haji, itu gak cukup hanya itu. Bahkan termasuk dari mana-mana yang terdalam dari itu yang dijelaskan oleh Bapak Ghazali. Semoga bermanfaat hadirin Bapak Ibu semua. Tadi seperti yang saya sampaikan, hadirin doakan tadi seorang ulama saja bisa terjatuh, apalagi seorang ustaz mubalik hadirin, pasti lebih banyak terjatuhnya, tergelincirnya. Makanya doakan Ustaz Farhan hadirin agar akhlaknya selalu mulia, Allah luruskan niatnya. Hadirin doakan saya Bapak Ibu sekalian, Allah selalu lindungi dan berikan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Hari itu mungkin pada pagi hari ini yang saya sampaikan. Hadirin, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.